Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahul azim. Segenap para dewan direksi, komisaris dan juga karyawan Lautan Air Indonesia rahimakumullah. Yang pertama, bersama-sama kita memanjatkan puja dan juga puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita semua dapat bersama-sama hadir di tengah-tengah acara halal bihalal dari jajaran Lautan Air Indonesia. Mudah-mudahan kumpulnya kita, hadirnya kita senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan keharibaan paduka alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang sudah tertera di depan dan juga sudah kita baca bersama-sama dalam agenda halal bihalal PT Lautan Air Indonesia, bahwasanya hidup setiap kita manusia terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama adalah masa lalu, yang kedua adalah masa sekarang, yang ketiga adalah masa depan. Sebaik-baik manusia adalah yang pintar dan juga pandai serta bijaksana mengorientasikan waktu hidupnya untuk membagi bagaimanakah alangkah baiknya di masa lalu, perbuatan-perbuatan baik ataukah perbuatan-perbuatan buruk yang mendominasi setiap kegiatan kita. Apakah itu menjadi sebuah evaluasi ataukah sebagainya. Dan juga masa sekarang adalah masa yang kita nikmati, masa yang kita diami, masa yang kita inginkan untuk apa ntar ke depannya, dan juga masa yang akan datang adalah sebuah harapan ataupun cita-cita. Mudah-mudahan apa yang menjadi momentum perayaan halal bihalal PT Lautan Air Indonesia membawa sebuah kebanggaan besar, membawa nilai besar bagi setiap kita karyawan di PT Lautan Air Indonesia untuk menjadi pribadi-pribadi manusia yang lebih baik lagi. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus, tapi ikan sepatnya mati terkapar. Kasihan jamaahnya sudah kelaparan. Berhubung waktu sudah sedemikian banyak dan juga kegiatan sudah banyak, mungkin dipersingkat saja Pak Bu ya. Hadirin rahimakumullah. Maka dalam momentum halal bihalal, salah satu keterangan mengatakan bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabatnya, "Wahai sahabatku," kata Nabi, "atadruna manil muflis?" Siapakah orang-orang yang kurang beruntung itu? Orang-orang yang tidak mendapatkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Para sahabat pun kebingungan dan juga menjawab dengan segala macam pertanyaan. Maka dalam momentum halal bihalal, Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, orang-orang yang tidak beruntung hidupnya dia di alam dunia dari pertama sampai dia menutup usia adalah yang pertama, ja'a yaumal qiyamah bisolatin wa zakatin wa saumin." Dia datang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala salat, dengan membawa pahala zakat, dengan membawa pahala puasa, haji, sedekah dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan sosial dia laksanakan, tetapi dia muflis di tengah-tengah akhir kehidupannya. Kenapa sebabnya? Rasul menjawab dan juga menjelaskan kepada para sahabat, di samping dia membawa kebaikan-kebaikan yang dia miliki hidup sealam dunia,
tetapi dia membawa keburukan, dosa-dosa yang belum termaafkan kepada sesamanya. Maka dia menghadap kepada para Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah, dia sodorkan pahala kebaikannya, itu semua tertolak. Kenapa? Karena dia selama hidupnya masih ada sangkut pautnya dengan kehidupan seseorang ataupun hakul adami. Dosa kepada Allah secara praktikal dengan tobat, nasuhan dan sebagainya insya Allah beres. Tetapi dosa kepada makhluk sesama manusia tidak hanya terucap dalam diri kita saja, tetapi harus ada ridho birridho yang kita kenal dengan halal bihalal, menghalalkan satu sama lainnya. Mudah-mudahan dengan momentum halal bihalal ini, kesalahan dari yang satu, kesalahan yang lain terampuni dan juga mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena efisiensi tujuan akhir kehidupan setiap kita manusia bukan hanya bahagia di alam dunia, lebih-lebih bahagia esok di yaumil qiyamah, kita hidup di alam akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kata lain, Allah Subhanahu wa ta'ala pun menegaskan dalam Al-Quran yang sering kita baca di tengah-tengah beres kita sholat 5 waktu ataupun di tengah-tengah acara, sering doa tersebut kita lantunkan yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dengan kata lain bahasa kita, ya Allah, ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, berikanlah kebaikan-kebaikan